Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Ya, kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentunya di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 ya. Kita hadir kembali menemani Anda di acara ini tentu sampai dengan jam 9. Seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa, tentunya saya Alil bersama dengan Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Iya, gimana kabar ini, Bang Ila? Ya, alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Iya. Tetap sehat, ya satu hal yang perlu kita syukuri dan pada pagi hari ini masih bisa bersama dengan teman-teman ya di Ogi Baru Menyapa. Iya, dan pagi ini kayaknya cuaca agak cerah ini. Dan cocok sekali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di luar rumah ini atau aktivitas di luar ya. Dan tentu di acara Ogi Baru Menyapa ya, kita akan mengajak saudagar Iga ya mungkin memberikan informasi-informasi yang seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya mungkin ada info yang ingin disampaikan atau kita berbagi informasi, boleh Anda bergabung di pagi ini di YouTube, kemudian di Facebook dan di TikTok. Ya, kita sapa dulu selamat pagi untuk Anda yang lagi nonton di YouTube saat ini, kemudian yang saya juga lagi nonton di Facebook, IG Radio, dan saat ini juga yang ada di TikTok ya. Ya, pagi-pagi kalau hari ini swagger, sesalasai, berat pasak berwi, Bang Ilo. Iya. Yang kada pasak berwi, berarti kau biasanya kok Selasa, Kamis sih so pasak itu kada lo kilo mau pasak ku baru. Iya, apa masalahnya dek gaga mall ku baru jadi lo ketemu pasak Iya. Biasa kok kuki kota-kota makanya yang kada talo mall tapi kutosi baru kadaki tolo pasae olo. Tapi ya katoro kelebihan kato kekurangan Bang Ilo makada ya kalau kaki pasae ya kada masih mah agagay aku kumol-mol tosi ya nolek ka masuli-suli iya. Ya masing-masing beda lah. Iya. Kalau di mall kan itu memang belanjanya juga nyaman karena dingin, ada AC kan. Fasilitasnya juga lengkap, ruang parkir yang bagus, kemudian pelayanan juga dari orang-orang yang menjual itu ramah dan sebagainya. Cuma bedanya kan tidak bisa menawar, kalau di pasar kan beda menawar. Iya. Kemudian barang-barang yang disajikan juga kan kebanyakan berbeda ya, memiliki segmen juga ya yang berbeda. Nah, perlu kita sampaikan dulu sama teman-teman ini Bung Alil bahwa kemarin kita tidak sempat hadir. Iya. Nah, kesibukan hostnya ini jalan hari HUT RI ya ke-80. Jadi baru hari ini lagi kita akan nongol dan seperti biasa kita mengawali berita-berita atau informasi yang sifatnya nasional ya sebagai referensi saja buat kita. Kita tidak mengupas terlalu jauh, tapi paling tidak apa yang menjadi hal-hal yang aktual atau lagi viral di
berita nasional itu kita bisa sampaikan, misalnya seperti Agar persoalan hukum ya. Jadi banyak persoalan hukum sebenarnya yang lagi viral ini setelah kemarin Hasto dan pembelahan pendapat amnesti dan abolisi. Nah sekarang lagi ada yang namanya Sylvester ini yang ternyata sudah dijatuhi keputusan ingkrah, tetapi belum ditahan-tahan sampai hari ini. Ini mencederai perasaan orang-orang yang selama ini bersentuhan dengan hukum dan terutama ketika ingin melihat bagaimana dimensi keadilan ya. Kok ada orang yang sudah pidana gitu ya, dijatuhi hukuman tapi tidak bisa selama 6 tahun, 5-6 tahun itu masih tidak bisa dieksekusi oleh kejaksaan. Sementara ada orang yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka misalnya. Itu sudah langsung dieksekusi, langsung ditahan malah. Jadi ini mencederai rasa keadilan. Ada apa sebenarnya hukum di Indonesia ini kalau kita mau melihat penerapannya. Kemudian banyak lagi Bung Khalil yang jadi viral seperti misalnya persoalan agraria. Pernyataan daripada menteri ya. Nusron Wahid itu yang pro dan kontra mendapat kritikan yang mengatakan bahwa dari mana masyarakat Indonesia punya tanah dari mbahmu, kan ada celoteh-celoteh seperti itu. Apa mbahmu bisa buat tanah, itu kan pernyataan atau statement yang tidak etis lah menurut saya ya. Seperti itu, dan menurut banyak juga pengamat. Di situ kan dikatakan bahwa ketika tanah 2 tahun tidak dikelola, itu bisa saja diambil alih oleh negara, dan mereka mengatakan pada prinsipnya sebenarnya negara semuanya yang punya ini. Jadi kalau negara yang mau ambil atau digunakan itu bisa saja. Nah, dikritiklah atau dikasih masukan oleh beberapa pengamat dan pemerhati bahwa negara itu ada karena ada rakyat, kan seperti itu. Kalau tidak ada masyarakat, tidak ada rakyat, bagaimana bisa ada negara? Kemudian yang lain juga yang viral ini persoalan PPATK ini Bang Khalil. Agar PPATK. Ya persoalan pemblokiran ya Bang Khalil. Oh iya. Pemblokiran rekening yang dianggap tidak aktif ya. Kurang lebih beberapa bulan. Banyak orang yang mengeluh ketika ingin digunakan dana yang ada di dalam rekeningnya, ternyata sudah diblokir, dan ketika diblokir itu selain waktu yang dibutuhkan 14 hari, kita juga dengar-dengar isu bahwa ada biaya administrasi lagi Bung Khalil. Alhamdulillah setelah dipanggil oleh Presiden ini, kepala PPATK-nya sudah dicabut lagi. Sebenarnya tujuannya baik ini, cuma mungkin karena dilakukan secara general Bung Khalil sehingga menimbulkan pro dan kontra. Kemudian yang terjadi juga di Pati di Jawa Tengah itu, ya ada demonstrasi masyarakat sipil yang awalnya hanya menolak kebijakan Bupati yang menaikkan PBB sampai 250%. Itu akhirnya berujung menjadi demo besar-besaran karena ada menantang, misalnya ada nada-nada menantang awalnya. Nah, akhirnya meskipun Bupati sudah melakukan ralat atau tidak jadi menaikkan itu, tetapi donasi dari warga Jawa Tengah terutama di Kabupaten Pati ini semakin bertambah, dan mudah-mudahan itu bisa dikendalikan. Ini juga menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat daerah, pejabat publik. Ketika melakukan statement itu supaya harus memperhitungkan bahwa jangan sampai setiap ucapan kita itu kalau kita menjadi sudah tokoh publik, Bung Khalil, itu menjadi sorotan itu. Tidak enak juga kalau saya katakan A, B, dan C-nya itu diamati oleh orang-orang betul apa yang disampaikan ya. Karena ternyata bukan hanya statement menantang bahwa jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan goyah. Tapi di berbagai statement-statement mereka ketika diwawancarai, ya memang terkadang bunyinya selalu ada semacam menantang gitu. Tidak boleh ada yang 1-2 orang pun di dalam pemerintahan saya mengganggu apa semua. Nah menurut saya Bupati ini mungkin tujuannya bagus. Cuma dalam public speaking dia perlu hati-hati Bung Khalil ya.
cara Karena sekarang ini menyampaikannya. ada namanya era teknologi digital gitu, Bung Walil. Gampang sekali orang mobilisasi orang, dan sampai hari ini kalau kita lihat itu di depan kantor bupati masih penuh dengan donasi-donasi warga ya. Nah ini juga menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa ketika mengeluarkan statement itu harus hati-hati karena itu akan diliput oleh media. Sama yang terjadi kalau saya ingin kembali ke Baru ya, di daerah kita yang kita cinta ini. Selama bupati kita ini dan wakil bupati sudah ada 2 kali kalau saya tidak salah ini Humas melakukan klarifikasi, Bung Walil. Iya. Ya. Ini bertanda bahwa di situ ada masalah, ada tanda tanya di situ. Kemarin persoalan klarifikasi terkait dengan data kemiskinan 31, angka ya, persoalan angka yang dimuat oleh pers, lalu diklarifikasi lagi kembali oleh Humas, dan kita lihat kemarin ada klarifikasi Humas lagi. kembali melakukan lagi klarifikasi terkait dengan baju batik kuning ya. Ya ada kuning kemas-emasan itu yang dianggap pengganti daripada baju AS dulunya kan, Bung Walil, yang warna biru ya, Bung Walil. Nah, tetapi klarifikasi Humas ini berbeda dengan apa yang substansi yang disuarakan oleh katakanlah media. Kalau kita lihat media yang lain itu bukan substansinya di situ, substansinya justru mereka mempermasalahkan, menduga selain bahwa itu adalah mahal, cenderung memberatkan ya. Dibandingkan dengan baju-baju batik yang lain diduga sedikit agak mahal. Ada dugaan pungli, kalau saya dengar itu, saya baca itu ya ditulis di situ. Kemudian kalau kita lihat penjelasan klarifikasi, di situ kembali lagi dijelaskan, padahal sudah disebutkan awalnya bahwa sudah, kalau kita baca ini sebenarnya Faktualnet ini, Bung Walil, yang menulis judul berita corak lebah batik khas Pemkab Baru Kuning Keemasan, harapan komitmen pengabdian tulus untuk masyarakat, seakan-akan bahwa ini memang sudah terganti kan? Sudah terganti, sudah ada kebijakan untuk mengganti. Tetapi ketika kita lihat klarifikasi Humas, justru dia mengatakan bahwa belum ada kebijakan bupati yang terkait dengan itu, Bung Walil. Jadi masih pilihan kan, seperti itu. Jadi ini membingungkan kita lagi nih. Mana sebenarnya nih, apakah sebenarnya sudah ada kebijakan untuk mengganti atau belum? Tapi kalau kita lihat klarifikasi Humas hari ini, itu belum ada. Belum. Tetapi kalau kita lihat yang saya sebutkan tadi itu yang dimuat oleh beberapa media, ya seakan-akan bahwa ini sudah dilakukan perubahan, Bung Walil. Jadi di sini sebenarnya memang ada hal yang perlu diperbaiki di sini, Bung Walil, supaya tidak terjadi ke depan. Karena kalau akan begini seterusnya, maka yang repot itu adalah Humas melakukan klarifikasi. Nah, karena mungkin saja Bupati mengatakan bahwa ini juga bagus, tapi belum kita jadikan sebuah kebijakan dan sebagainya. Tapi ketika ditulis itu seakan-akan sudah menjadi sebuah keputusan atau kebijakan. Kita tidak tahu bagaimana benarnya. Kita lihat saja bagaimana lagi perkembangannya ke depan ini, karena ini menarik ini, Bung Walil, ya. Menarik Meskipun sudah ada hak jawab apa dan sebagainya, ya itu. Nah, terkait masih kembali dengan media, kita lihat beberapa hari yang lalu Komisi 1 DPRD Kabupaten Baru kan memanggil ya Kepala Dinas Infokom untuk berdiskusi terkait itu. Bagaimana harapannya adalah bagaimana media ke depan ini betul-betul profesional dan sebagainya. Dan saya dengar hari ini di grup itu berbagai isu mulai muncul terkait dengan media ini, bahwa disinyalir ya, mungkin ada, ini baru isu ya, isu bahwa ada kemungkinan media-media yang lama tidak lanjut lagi dan digantikan dengan media-media yang baru. Yang diduga tanda kutip di situ adalah ya katakanlah dari tim ses atau apalah seperti itu. Kalau kita lihat ini, Bung Walil, ya, dari berita yang dimuat oleh apa ini, ada judulnya saya lihat ini, Bung Walil.
aroma busuk mulai tercium ya, media tim sukses kuasai kontrak kerjasama di Humas. Padahal mungkin saja ini belum, baru isu ya. Tapi, jadi ini menarik sebenarnya. Kalau saya tidak men-stressingnya ke situ, tetapi kalau saya secara pribadi justru menginginkan bagaimana memang terjadi reformasi Bung Khalil di Humas ini, terutama media-media yang kontrak dengan pemerintah ini supaya ditata ulang, diperbaiki. Itu barangkali beberapa informasi kita pada hari ini, dan kita minta apa tanggapan daripada warga baru Bung Khalil terkait dengan dua topik tadi yang kita bahas itu, supaya terakhir nanti dari obrolan kita ini paling tidak ada catatan atau kesimpulan yang bisa kita sampaikan bahwa sebaiknya ini yang dilakukan ke depan. Begitu Bang Khalil. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ilo, saya bacakan dulu ini komentar di bawah ini. Kita sapa dulu, ini Anira Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semua Pak. Iya, terima kasih ini Anira Ani ya. Kemudian Saripudin, Pangkep menyapa Bang. Oke, selamat pagi untuk warga Pangkep ini. Kemudian ada Jumriyadi. Nah, ini masalah PPATK, pemblokiran sembarangan. Iya, blokir sembarangan. Monroni de Yulema top up TikTok. Iya, kemudian Adrena ini, apakah reba Bang Khalil, Bang Ilo di 12 Agustus ceria ya hari ini? Oke. Alhamdulillah kareba madeceng. Iya. Baik. Ini terkait dengan tadi, ini beberapa informasi yang kita sudah sampaikan Bang Ilo, bahwa ada terkait dengan ini pemblokiran rekening, kemudian juga di daerah kita sendiri ini ini ada isu bahwa tadi kita bilang media yang dimasukkan di Humas ini ada beberapa ya. Iya, katanya diduga bahwa ada beberapa media yang dimasukkan ini katanya dari tim ses ya. Dan baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan atau mengikuti acara kita di pagi ini, ya selamat pagi untuk Anda. Ya khususnya ini yang menonton saat ini di YouTube ini, kemudian di Facebook juga selamat pagi ya, kayaknya sudah ada yang nonton ini mengikuti kita di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, tak lupa untuk Anda jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, ini berbagai acara ini juga di menjelang HUT RI atau di bulan RI ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini banyak juga acara. Kemudian ada juga ini kegiatan-kegiatan di alun-alun kalau tidak salah tanggal 13 ya, mulai besok ya, ada apakah namanya itu, agar rosena Bang Ilo ko apa itu? Aku baru expo kan asana. Ya mungkin expo Bung Khalil. Iya. Yang kita sempat bicarakan kemarin kan, setelah ada persoalan hoya-hoya kan, kita sempat singgung gitu Bung Khalil. Tapi hoya-hoya dia tongan naga di lenyek. Nalamanan di barang nawita lalu terrenau ni kuyolo boleh Bung Khalil makilo koro kasih. Iya. Maksudnya wemi terus kakak rugi ni rumen-rumen terlalu terrek lo pemak mana cule-cule na tengah resil na pati ya. Seperti itu. Tapi itu amamu kapang ya pun nala tapi ya mbak mabalu kasih. Nah itulah maksud kita. Jadi
Ya pernah ni makam aja kasih kade si anu aja selama hoya makam aja untuk mak balu kasih kurang. Ternyata ya, kita tidak tahu, tapi itu kan citra buruk Bung Alil ya. Iya. Itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Cuma kita kan dan pemerintah tidak bisa terlibat karena itu kan bukan program pemerintah ya. Itu swasta dengan pihak ketiga atau pihak lain ya melakukan kolaborasi Bung Alil ya. Kita hanya menyayangkan kenapa itu bisa terjadi dan ini menjadi pengalaman yang baik juga untuk diambil hikmahnya bahwa ke depan ketika mendesain sebuah acara seperti itu harus semuanya memang mantap baru berjalan, tidak boleh ada spekulasi. Iya. Maka ada dek matu-matu namun Cina pi wajah yang penting padahal tidak bisa. Karena karakter orang itu semua beda kan. Ada yang mau kompromi, ada yang tidak mau kompromi. Pokoknya kalau ini hari tidak selesai sudah bubar. Seperti itu. Iya. Ini kegiatan saya lihat baru Expo ya seperti yang kita bicarakan di Oge Baru Menyapa yang lalu ini bahwa ya bagusnya ada kegiatan-kegiatan baru Expo ini kayaknya ya menarik juga ini karena melakukan atau mau melaksanakan kegiatan ini. Kalau kita lihat bagaimana komentar itu Bang Ilo? Saya belum mengetahui informasi secara pasti dan belum melihat bagaimana layout yang ada di sana Bung Alil ya. Yang pasti kalau kita buat baru Expo itu kan biasanya memamerkan ya tentang perkembangan atau progres di setiap desa yang ada di daerah kita ini Bung Alil. Terutama produk-produk lokal, kemudian kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada, kemudian ada juga dari pihak-pihak lain yang ingin bergabung. Biasanya kan seperti itu Bung Alil ya. Nah, kita lihat saja seperti apa layoutnya dan apa tema dari baru Expo yang ada sekarang ini dan apakah ada hal-hal yang sifatnya inovasi di situ Bung Alil. Seperti yang kita selalu katakan bahwa kita ingin melihat ada kemajuan, apalagi setelah ada desa ini Bung Alil ya. Kita melihat ini apa yang bisa ditampilkan, apakah betul-betul ada hal yang baru misalnya Bung Alil dan apa sikap pemerintah terkait itu. Jangan apakah hanya sekedar formalitas saja atau seperti apa Bung Alil. Itu yang perlu kita tahu. Kalau saya dia harus menjadi kalender tahunan dan harus ada pemberian reward supaya ada progres berlomba-lomba setiap tahun untuk bagaimana desa ini menjadi desa yang terbaik, baik dari segi pelayanan, baik dari segi kegiatan-kegiatan ekonominya, pemberdayaan seperti apa. Begitu Bung Alil. Mestinya larinya ke situ. Kemudian di Baru ini juga kan ada beberapa organisasi profesi yang umumnya dipegang oleh ibu-ibu pejabat ya Bung Alil dan beberapa pejabat seperti Dekranasda. Dekranasda ini kan Dewan Kerajinan ini kan kita juga ingin lihat apa sih sebenarnya kegiatannya. Sementara ini kan selalu keluar menghadiri event-event ya Bung Alil. Apa yang telah dibina, progres apa? Karena ini kan juga mungkin saja juga menggunakan dana-dana dari daerah Bung Alil. Karena itu, Baru Expo ini menjadi potret bagaimana mengukur atau melihat keberhasilan itu Bang. Iya. Dan di sini ditampilkan semua kerajinan baik yang mestinya yang ada di desa-desa itu. Kemudian utamanya juga ini yang UMK yang ada di desa. Seumpama ada. Kita dulu kalau bikin kegiatan seperti itu, jadi ada kegiatan pameran, kemudian kita ambil data produk masing-masing yang menjadi peserta di event itu, kemudian kita bikin temu bisnis, jadi namanya temu bisnis itu Bung Alil. Jadi ada dua sebenarnya yang bisa dilakukan di Baru Expo itu, jadi satu konsultasi gratis bisnis, jadi kita ambil misalnya ekspor ya, kita pemerintah yang membayar Bung Alil misalnya, selama 3 hari di situ dia buka stand. Dan siapa saja yang menggunakan jasa konsultasinya bisa. Jadi misalnya bagaimana desain produk, minta didesainkan di situ ada. Jadi ada benefit, ada manfaat yang didapat juga oleh daerah. Bagaimana kemasannya, bagaimana mengurus perizinannya dan sebagainya Bung Alil ya. Kemudian bagaimana membangun network
pasar, menentukan harga dan sebagainya, menghadapi kompetisi, bagaimana digitalisasi lewat e-commerce misalnya, itu disediakan yang seperti itu. Yang kedua, disediakan juga gelas namanya temu bisnis. Temu bisnis ini artinya setelah kita melakukan inventaris terhadap produk-produk khas baru yang layak untuk kita jual keluar, diundanglah beberapa grosir-grosir misalnya dari Makassar kah atau dari mana untuk datang ke Baru, Bung Khalil. Di situ berbagai kartu nama, berbagai penjelasan. Setelah itu langsung kunjungan ke stand-stand mereka untuk melihat produknya, bagaimana desainnya, bagaimana stoknya, dan sebagainya. Jangan sampai hanya di pameran saja dimunculkan 3 desain yang menarik, begitu orang mau pesan tidak ada stoknya, Bung Khalil. Kan kadang juga begitu kalau ada pameran. Dia gagal stoknya maksudnya. Tidak ada stoknya, seperti itu. Jadi dua konsep itu mestinya hadir selain ada panggung khusus untuk misalnya hiburan ya. Iya. Kalau temu bisnis kalau yang itu, lebih besar kan namanya konsepnya B2B, tapi kalau kita temu bisnis gitu. Iya, kalau itu yang temu bisnis itu siapa yang konsep gitu? Apakah pemerintah atau yang pihak penyelenggara? Pemerintah. Pemerintah. Jadi ini kan Baru Expo ini kan event organisasinya kan hanya diberikan untuk menyediakan etalasenya saja, sekat-sekat ruangan, kemudian membuat random acara, bukan. Tapi kalau ini kan biasanya leading sektornya, kalau saya tidak salah dulu kan pernah ada di PT PSP, KPTSP dan di Perindakop dan mungkin yang itulah kerjasama mengalir karena itu ada program. Saya tidak tahu sekarang di mana dititip ini program. Karena ini kan menggunakan anggaran daerah, Bung Khalil, bukan murni swasta misalnya yang melakukan. Oleh karena itu memang perlu dipikirkan dengan baik setiap melaksanakan event yang seperti ini supaya ada benefit, bukan hanya sekedar formalitas tahunan, mungkin jadi kalender tahunan. Tadi itu tadi yang saya bilang, ada kelas bisnis khusus untuk konsultasi, kita panggil expert. Di situ langsung didesainkan. Misalnya dia bawa ini keripiknya dia bawa. Nah, dia kan tradisional dibikin ini, tidak ada brandnya apa namanya. Di situ langsung didesainkan kembali. Di situ didesainkan merek dia apa supaya pasti kalau orang profesional hasilnya pasti dia sudah perhitungkan mulai dari nama, mulai dari desain supaya bagaimana dia punya brand dan sebagainya. Dan itu gratis. Kemudian yang mau konsultasi manajemen, akuntansi, itu diajari di situ. Tapi kita memang yang membayar orang-orang ini untuk datang, Bu. Daerah memang menyediakan itu dan pasti manfaatnya besar. Selain itu tadi temu bisnis itu, kelas bisnis, temu bisnis seperti itu. Dan itu gratis, Bang Ilo, bagi yang gratis. Gratis. Kecuali kalau mau mencetak nanti kalau tidak ada cetaknya di sini, di luar mau dicetak itu harus dibayar. Iya. Kan banyak kita di sini yang belum paham bagaimana mengurus misalnya Balai POM, belum paham mengurus sertifikasi halal, bagaimana SNI dan sebagainya kan seperti itu. Di situ mereka langsung konsultasi. Dan menurut saya kalau itu dipersiapkan dari sekarang dengan baik pasti hasilnya bagus. Wah, ide ini. Ide keluar ini. Iya, seperti itulah. Artinya mudah-mudahan tahun depan itu bisa dilaksanakan. Iya. Dan manfaatnya mungkin bisa bermanfaat bagi yang pelaku UMK ini yang usaha kecil menengah. Iya. Jadi contoh misalnya Bung Khalil ya, di daerah kita banyak objek wisata. Jadi nanti di daerah, terutama Kadis Pemuda, Pariwisata dan Olahraga itu Bung Khalil, jadi memaparkan potensi pariwisata. Dia hanya pasang di situ slide-nya foto-foto pada saat. Kemudian diundanglah investor-investor yang memang selama ini dia punya kegiatan banyak di industri pariwisata sebagai investor, Bung Khalil ya. Iya. Jadi ada manfaatnya Bung Khalil. Jadi bisa dia follow up nanti tindak lanjutnya. Oh, saya suka ini, bagus ini. Saya sudah pernah bangun seperti ini. Bagaimana kira-kira? Kan tinggal follow up tindak lanjut saja Bung Khalil. Tapi itu sekali lagi dibutuhkan memang orang-orang yang kreatif, inovatif, bukan yang sekedar melaksanakan kegiatan itu lalu selesai. Iya. Bagaimana menghabiskan anggaran, tapi bagaimana anggaran itu bisa bermanfaat. Oke, yang ingin komentar silakan. Di bawah di kolom komentar silakan bisa Anda komentar terkait apa yang kita obrolkan pagi ini. Ada Oma siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Baruku, selamat pagi saudara-saudara. Oke, selamat pagi. Ada Syarifuddin ini pangkep menyapa Bung Khalil dan Bang Ilo. Oke.
Baik, mantap, tangkap. Iya, selamat pagi nih Pak Saripudin. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya Pak Saripudin. Ya, dan untuk semua yang saat ini lagi menonton atau mengikuti acara kita di pagi ini, silakan di tap-tap di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman atau sahabat Anda atau di grup WA ya, boleh ya, berbagi ya, supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, oke. Kalau kita bicara terkait dengan ini, kan ada pasar ini Bang Ilo. Pasar di baru ini atau di Materwalie. Iya. Kalau masuk Ki tidak ada membayar kalau masuk gitu. Kemudian kalau tiba di parkiran tidak tahu diparkir di mana atau ada mika yang sedia. Ya ada jika itu petugasnya yang atur kendaraan di situ Bang Ilo. Ya, katanya ini juga tidak ada petugasnya di situ. Jadi kita aja sendiri yang di mana pemilik kendaraan ini mau parkir ke rumah, ini menit pilih kada kega. Tapi sayangnya tidak ada yang agak senang dek pegaga mani motor ikro papar kita pada biasa kok kuki mall agak senang yang ke petugas siapkan kro. Kalau kita, menurut kita bagaimana itu Bang Elo? Apa ya pasti kan masyarakat juga ini yang khususnya masuk di pasar ini kada ya naruh biasa mau parkir ke ku wiri lalengemi ataukah bukan pada tempatnya lah. Iya. Iya, sebenarnya ini kan tema ini kita ingin bahas tersendiri nih Bung Galil ya. Iya. Terkait dengan semrotnya pasar ini setelah dilakukan pergantian 8 kepala pasar ini, kita kan memotret apa yang sudah tertata di situ Bung Galil ya. Perubahan-perubahan apa ya terasa itu signifikan. Dan sampai hari ini evaluasi kita ya belum ada yang signifikan pokoknya. Belum ada yang signifikan bahwa ketika kita datang dan kita langsung merasa wah betul-betul terjadi perubahan ya. Jadi terutama di pasar utama di Materwalie itu ya, kalau kita lihat orang kan kalau masuk memang belum membayar Bang Alil. Jadi belum membayar apa-apa ya. Nanti setelah keluar kan baru membayar. Oh begitu deh. Ya setelah keluar baru bayar retribusi kan. Jadi pertama joli rimpe jolo tawet tama supaya malonget tama mesuna beri matu na pela palang gitu. Jadi 4.000 mobil, 2.000 motor Bang Alil. Kalau hari-hari biasa mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi pada hari-hari pasar Selasa, Kamis dan Minggu itu sudah mulai terjadi sering terjadi macet di sisi kiri, kanan, dan di belakang pasar. Nah kenapa itu terjadi? Karena tidak ada pihak yang ditugaskan untuk mengatur ketertiban lalu lintas ini, bahwa di sini hanya boleh drop misalnya, tidak boleh parkir, ya kan? Apalagi sisi kiri kanan jalan itu kan sudah mengambil badan jalan sebenarnya para penjual-penjual ini Bung Alil sebagian ya, meskipun sudah mulai saya ditertibkan di sebelah kiri itu yang penjual buah, tapi tetap persoalan semprotnya masih belum bisa hilang Bung Alil, dan konsep pasar itu belum jalan karena mestinya kan semuanya ada di dalam ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya masyarakat itu kan ketika dia sudah membayar, dia sudah mengeluarkan uang, berarti dia sudah mengeluarkan kewajibannya pada daerah dengan membayar pajak dan retribusi. Nah sekarang dia menuntut untuk dilayani dengan baik atas pengeluaran yang telah dia lakukan. Apa itu? Adalah ya ditata supaya mereka merasa nyaman, mereka merasa aman kendaraannya. Oleh karena itu harus ada petugas yang mengatur bawa sempritan bunga, jangan Pak, tidak boleh parkir sini, kalau drop bisa. Misalnya bunga ya.
Dan bukan hanya itu saja, jadi mobil-mobil yang mau parkir di sebelah kiri jalan menjual apa dan sebagainya itu bisa diatur. Dan di situ harus sudah ada tanda-tanda larangan, Bung Alil. Iya. Diatur bahwa di sini tidak diperbolehkan, misalnya di belakang pasar di sini hanya boleh motor, tidak boleh mobil, misalnya drop. Nah, itu pada saat drop juga tidak perlu lama, begitu selesai sudah langsung pindah. Jadi begitu menurut saya, Bung Alil. Jadi memang menata pasar itu memang sangat kompleks. Jadi dibutuhkan juga memang energi di situ ya, besar, karena bisa saja ratusan sampai ribuan karakter yang kita dapat di situ, Bung Alil. Dan ya memang perlu ekstra. Angka tuh kali nggak biasa. Bukan hanya ekstra fisik, ekstra mental juga. Iya, angka tuh kali nggak biasa kada sementara nano itu nasang na lobil naga sina na lece tahu Eropa balu kemudian Eropa mana. Iya. Tapi kalau saya lihat kalau parkir begitu kan tidak perlu dipersiapkan sebegitu lama begitu, Bang. Kan tergantung di orang, Bung Alil, kan di pasar itu kan beda-beda. Ada orang datang kan hanya sekedar pengunjung saja, membeli, setelah itu dia pulang kan. Ada orang parkir menjual di pasar, berarti kan lama. Ya kan seperti itu. Ada juga cuma dropping saja, maksudnya dia hanya mendrop misalnya barang-barang untuk pasar, setelah itu dia keluar lagi, Bung Alil. Jadi ya macam-macam kan seperti itu. Yang jelas semua itu harus diatur lah, Bung Alil. Jadi kepala pasar ini harus mengatur itu, membuat regulasi lah di dalam pasar itu, bahwa di sini hanya wilayah tempat untuk dropping, tidak diperkenankan orang untuk parkir misalnya. Kemudian ada mentomi petugas. Kalau paling tidak saya di situ mungkin sampai 4 petugas. Jadi ada di kiri, kanan, belakang pasar, dan di depan yang parkir yang luas itu, Bung Alil. Paling tidak sudah ada yang mengatur di situ. Tapi tidak seenaknya orang misalnya satu mobil mengambil 2 tempat. Masih harus diatur. Dan orang merasa nyaman kalau begitu karena dia merasa diperhatikan, Bung. Jadi orang tidak segan-segan membayar. Iya. Di nana kadang, perhatikan jadi. Amangi kendaraannya, aman juga ya. Tapi siapa tahu helmnya. Iya, siapa tahu Bang Ilo. Maka deh. Ya kamatan ya manasang tugasnya kepala pasar pakar. Tugasnya perhubungan ke kalau persoalan parkir atau bagaimana itu, Bang Ilo? Artinya kalau memang itu harus ada keterlibatan dari perhubungan, Bung Alil ya. Iya. Kan tinggal dia berkoordinasi saja bahwa dibutuhkan di sini, ada kebutuhan kita seperti ini bagaimana. Karena kan beda kalau misalnya swasta yang sudah mengelola, Bung Alil. Kalau sudah swasta atau pihak ketiga yang mengelola itu, ya kan bisa didesak swastanya saja, murni swasta yang menyiapkan kan, pakaiannya dan sebagainya, peralatan sempritan dan sebagainya mereka. Tapi meskipun sekarang ini katakanlah dikelola seperti itu pun juga bisa sebenarnya, Bung Alil. Kan ada di pasar itu tidak hanya sekedar retribusi parkir saja yang ada, tetapi ada kan juga retribusi bagi penjual-penjual yang ada di dalam itu, Bung Alil. Itu kan setiap tahun juga itu mungkin juga ya sampai ratusan ya. Kalau itu kan bisa diatur, misalnya 4 orang, masa sih tidak bisa. Ini kan cuma persoalan kemauan dan pemahaman saja, dan persoalan koordinasi saja, Bung Alil. Ya kalau seumpama pihak perhubungan yang masuk juga di situ, ya. Jadi harus ada kolaborasi ini, kerjasama sama. Berkoordinasi dulu, Bung Alil. Yang jelas sudah ada perencanaan bahwa banyak keluhan masyarakat terkait dengan semrau, terkait dengan seringnya macet, sehingga diperlukan petugas yang ada di dalam pasar yang mengatur itu, Kemudian perlu ada kawasan-kawasan bahwa di sini boleh, di sini tidak. Seperti itu saja, Bang. Kalau ternyata memang bahwa harus ada orang dari instansi yang lebih ini ya kompeten terkait, ya silakan, Bang. Yang penting kan dikomunikasikan, dikoordinasikan. Tapi sampai sekarang memang saya melihat belum ada perubahan yang signifikan, termasuk di sebelah kanan pasar itu yang ruko-ruko yang tadinya ada pembatas itu masih semuanya tidak ada perubahan. Yang mana pembatasnya mana?
Itu kan di pasar materialis sebenarnya di sebelah kiri itu ya. Itu di sebelah kiri itu kan dulu tembok semuanya di situ mulai sebagai pembatas pasar. Oh Dia iya. tembok keamanan ya. Iya. Tapi sekarang kan berdiri ruko-ruko di situ. Kemudian tembok-tembok itu dibobol, Bang Alil. Kemudian Mereka rata-rata kan menjual. Ada yang menjual sayur, ada yang menjual campuran. Pertanyaannya kan di situ apakah itu apakah itu legal? Maksudnya saya sudah mendapatkan izin. Dan terkadang justru yang menimbulkan kemacetan karena dia juga punya kendaraan. Iya. Mau parkir Jadi menjual, kadang juga dia parkir, kadang. Jadi itu kan problem sebenarnya yang perlu diatur dengan baik. Tapi saya lihat menutup mata semuanya sekarang. Jadi itulah tadi. Iya. Dan seharusnya di situ yang sebelah selatan kayak itu Bang Ilo. Di sebelah selatan. Yang seharusnya ditutup karena ada pagar tembok. Tidak bisa sekarang ditutup karena ruko yang terbangun sudah ramai kecuali yang belum sempat terbangun, Bung Alil ya. Iya. Ada sebagian di situ ditempati untuk jual-jual buah-buahan, jual-jual sayur di situ. Jadi maga nih kok pagar Bang Ilo. Enggak tahu itu bagaimana penyelesaiannya. Kalau saya sih perlu. Nah makanya yang kita sayangkan sampai hari ini. Pasar ini sudah lama menjadi cerita masyarakat, tetapi kita tidak pernah melihat wakil rakyat kita turun untuk melihat langsung ke lapangan apa yang perlu dia benahi, apa yang perlu diperbaiki. 3 fungsi DPR itu kan bukan hanya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, tapi di situ kan ada fungsi anggaran juga, Bung Alil. Iya. Bisa saja ketika dia RDP dengan instansi terkait dia mengusulkan itu misalnya bagaimana ini pemerintah ini supaya eksekutif ini perlu dibenahi. Anggarannya kita insya Allah kita tidak persulit lah karena ini memang dibutuhkan. Tapi jarang kita lihat seperti itu. Iya. Jadi mulai fungsi pengawasannya, fungsi anggarannya kita enggak. Sayang maksudnya. Sayang sekali nih. Iya. Oke, Muhammad Akbar ini kebiasaan tidak teratur jadi terbiasa tidak tertib. Kemudian Muhammad Akbar ini hal sepele yang dibiarkan berlarut-larut ini. Oke. Kemudian lanjut lagi. Iya, ini si Ibu Inaseng anggota DPR. Si Ibu ini. Iya. Katanya Muhammad Akbar ini macet fungsi kontrolnya anggota DPR. Wah. Ya, katakan macet apa? Padahal mestinya semangat anggota DPR sekarang ini ya jangan sampai jadi betul dia ditambah lagi 2 tahun 6 bulan kan. Iya, aku ditambahin mah tuh yang bener tuh deh. Iya. Itu hadiah yang luar biasa. Meskipun sekarang ini kan masih dicari apa yang terbaik ya setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang jelas sampai pada hari ini sikap DPR itu masih menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan sudah terlalu jauh dari tupoksinya kan. Iya. Jadi kita tidak tahu apa keputusan DPR. Karena mereka merasa dirugikan dengan keputusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu yang dibagi 2 itu, pemilu nasional dan daerah. Iya. Go support. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lupa di tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke grup Anda, mungkin ada grup di WA. Ya, boleh dibagi-bagikan ke teman-teman Anda. Ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini ya. Ya, makasih banyak untuk yang sudah tap layar, kemudian yang sudah bagi-bagikan link ini ke teman-temannya. Oke, Bang Ilo, sambil kita tunggu partisipasi atau komentar ini terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini. Ya, yang sudah kita bahas-bahas, ya boleh Anda berkomentar di bawah. Ya silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Apakah ada solusi ataukah ada
informasi juga yang ingin disampaikan boleh bergabung bersama kami. Bang Ogi, maaf, mayoritas teman-teman DPRD hanya tiba masa tiba masa, tiba pikiran, jarang mau fokus menuntaskan masalah di lapangan. Iya. Menurut Pangilo, engkau komentar Bang Ogi. Apa itu? Bang Ogi. Oh iya. Itu sudah menjadi persepsi ya Bung Khalil ya. Yeah. Banyak persoalan-persoalan yang mestinya dia turun, itu dia tidak turun Bung Khalil. Iya. Jadi persoalan pasar ini menurut saya mestinya dia sudah turun, apalagi kan sudah akan membahas perubahan anggaran ya. Sudah saatnya, berarti dia harus turun ke lapangan melihat apa-apa yang kira-kira nanti ketika diusulkan oleh eksekutif atau tidak diusulkan, justru dia punya hak inisiatif untuk menyampaikan bahwa ini ada loh seperti ini ketika kita turun ke lapangan ini. Ada jalan yang urgent ini dulu harus diselesaikan seperti itu. Oh ternyata ada pelanggaran yang terjadi di pasar itu seperti ini. Ini mungkin solusinya perlu dipanggil mereka ini untuk RDP dan hadir pemerintah di situ. Bagaimana ya misalnya boleh, karena ini kan nyata-nyata. Tidak usah ambil contoh terlalu jauh misalnya kayak pasar ini. Kita lihat saja Lawson Rabbits yang selama ini dibangga-banggakan sudah mulai kelihatan bahwa ada objek wisata di baru yang juga menjadi daya tarik, menjadi magnet baru ya. Tapi hari ini kita juga belum melihat apa upaya, dibiarkan saja masyarakat berkonflik seperti itu. Ya terlepas mereka hanyalah swasta menurut saya, tapi ini harus kita harus terlibat di situ untuk memediasi karena dia akan menimbulkan persepsi buruk juga, negatif juga terhadap daerah. Jaka maka dia matu tahu itu gak gondol aja baru pangkas apa mula kasih lo malu ama aja sih jaka. Persoalan agak tuh main. Saya biasa dengar di sini orang-orang yang suka camping dan sudah suka dengan misalnya dengan Lawson Rabbits itu mengatakan keadaan menjadi apa kuropa di mau ya sebenarnya apa kepengen noler kapang ya makun ya roh jamin aku ibu itu ya kayak di tempat-tempat lain itu kan ya itulah tadi biasa ada terjadi merasa tidak diperhatikan, merasa ikut terlibat. Padahal sebenarnya yang begitu kan bisa jadi komunikasikan dengan baik. Bisa ada win-win solusinya sama-sama menyenangkan. Tapi coba bayangkan sudah 1 bulan lebih ini tidak ada apa-apa. Iya, ini ada komentar ini. Ada Andi Sunra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Ada Muhammad Akbar juga ini. Tidak serius kayaknya pemerintah, baru mengurus rakyatnya. Kenapa kita bilang begitu? Iya. Jadi untuk Anda semua yang ingin gabung ya juga boleh di Komal kita di pagi ini boleh bergabung pagi ini bersama kita di sini, dan silakan Anda yang ingin bicara langsung ya bersama berdua di sini ya silakan boleh. Kita gunakan waktu untuk mengklik multinya. Iya. Oh ini alasannya, karena harusnya masalah sepele sudah diatasi tapi dibiarkan saja. Oh ya. Dibiarkan saja iya. Oke. Bang Ilo. Iya. Sedangkan ini banyak hal yang harus dilakukan untuk ke depan. Oh iya. Jadi mungkin karena ya kita lihat saja dulu, karena ini kan menghadapi kemerdekaan, mereka fokus semua di situ pejabat-pejabat ya, bagaimana memeriahkan ini HUT RI yang ke-80 Bung Khalil. Tetapi dibalik daripada kegiatan-kegiatan yang sangat ramai apa dan sebagainya, kan di situ ada persoalan yang mestinya kita harus pikirkan lebih peduli lagi Bung Khalil. Terutama daya beli. Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat nongkrong di alun-alun ya, di kuliner yang ada di situ. Saya ada kurang lebih 3 jam saya bawa keluarga di situ. Sore jam
mulai dari jam 4 ya sampai dengan jam 6 sore itu, saya melihat, saya sedih di dalam hati saya itu Bung Ali, bahwa apa sih olong-olong nih korok apa balu sudah berhadap-hadapan kita, dan kelihatan sekali kalau hanya ada satu tempat yang dikunjungi dan yang lain itu nonton Bung Ali. Sendato kalau malam hari, yang jelas sampai sore hari di situ sepi. Bahkan saya dengar sudah banyak yang mau, ada yang 1-2 yang mau melepas tempatnya dengan kontainernya, karena itu tadi yang selalu saya katakan, bahwa persoalan besar yang dihadapi daerah ini adalah persoalan daya beli masyarakat yang lemah. Pak, belum ada tanda-tanda sampai hari ini bahwa ada upaya ke arah untuk bagaimana mengatasi persoalan itu, Bung Walid. Seperti dengan menghadirkan lapangan kerja. Enggak, maksudnya wena kalau begitupun di pasar. Kalau kita pergi ke pasar material, silahkan datar di luar pasar-pasar, hari pasar ya. Anda masuk ke dalam saja, tempat jual pakaian, tempat jual apa. Kadang mau keluar air mata, lihat itu orang teriak-teriak panggil kita. Ya menapo ya, ala dia cengkah TikTok, coba dia TikTok deh nama nonton kurang dia sekadar agama pelato nih Bung Ali. Ini persoalan ini yang membutuhkan jalan keluar, karena kita diberikan amanah Bung Ali ya, menurut saya. Baik legislator kita, baik apalagi eksekutif kita, ayolah mari berpikir untuk bagaimana. Iya. Jangan hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan ya itu tadi yang seremonial yang tidak berujung pada bagaimana mengatasi persoalan yang sebenarnya yang ada di daerah ini, Bung Ali. Iya. Sekarang kita tidak pernah dengar lagi bagaimana kabarnya Kibar, bagaimana kabarnya Kons, Bung Ali. Seperti apa itu? Padahal ekspektasi pasca kampanye kemarin, kita kan wow ya mau masuk lagi Kons. Tapi kan sampai hari ini kita tidak lihat dengar lagi bagaimana progresnya. Itu kalau kita mau kita lihat di media-media grup-grup WA itu kan. Seperti itu Bung Ali. Iya. Ini taben dia Pak Ogi tidak bisa masuk, tidak tahu kenapa ini Ndi. Oh iya. Saya undang ini Pak Andi Sundra ini masuk di Komal Bang Ilo, tapi belum bisa bergabung karena mungkin temannya belum memenuhi. Iya, kita harus mungkin ya salam sama Pak Sundra ini. Iya. Beliau ingin menikahkan putrinya ini insyaallah di bulan September ini ya. Di Makassar ya. Mudah-mudahan ada waktu. Iya. Bisa hadir. Iya. Ini Bang Ogi, saran sebaiknya juga DPRD ikut mengevaluasi kebijakan pemerintah dan usulan untuk pro rakyat. Yeah. Iya. Betul. Iya, maaf Pak Igandi. Oke, iya. Jadi kemudian pemerintah yang lemah, kurang kreatif, men-trigger daya beli masyarakat. Ya. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Om Malik. Gimana kabar ini Om Malik? Ya, kasih nanya Om Malik itu mungkin ada informasinya terkait dengan media tadi dengan batik kuning ini. Silakan Pak Malik. Iya. Jadi ini saya lihat ini ramai di media lagi terkait dengan batik kuning ini, keemasan. Iya. Kemudian persoalan media tadi Bung Ali ya, di grup juga sempat dibicarakan tadi bahwa ada dugaan ada beberapa media-media yang sebelumnya kerjasama dengan pemerintah ada kontrak, tapi mungkin di kontrak baru ini mungkin sudah tidak ada Bung Ali ya. Tapi itu kan ternyata setelah saya konfirmasi ke kawan-kawan itu masih sebatas isu karena belum ada kejelasan juga karena belum. Saya tanya dulu Bung Ali, sudah ada kontrak kah yang baru-baru ini? Belum ada. Belum, berarti kan kita belum bisa menganggap bahwa ada yang tidak kepake gitu kan. Silakan Bung Ali, dilanjut sama Pak Malik, expert kita Om Malik. Iya, Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam. Iya, gimana Kareba ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini rame ini dibicarakan ini terkait dengan batik kuning ini, kuning keemasan. Kemudian bahkan kemarin ini mulai saya lihat ada
rilis klarifikasi dari Humas. Iya, klarifikasi dari Humas ini terkait dengan batik kuning ya. Kemudian terkait dengan isu ini yang media-media yang dimasukkan di kontrak Humas nanti. Ya, mungkin ada informasi-informasi yang mau disampaikan Pak Malik terkait dengan ini. Ya, saya hanya baca berita. Iya, oh iya. Saya hanya dapat isu-isu karena saya juga tidak pernah tahu persis seperti apa. Iya. Yang pasti begini. Yeah. Pertama terkait batik kuning. Iya. Saya kira itu tidak perlu kita pertentangkan atau apa karena begini. Iya. Setiap pemerintahan, setiap bupati yang terpilih, kalau waktu Puang Andi Idris Syukur itu kuning juga, Iya. karena memang dia diusung oleh Golkar waktu itu. Kemudian Pak Suardi karena diusung oleh Nasdem. Partai Biru, Iya. maka baju batiknya kembali biru. Iya. Kemudian ya sekarang ini Golkar mengusung Puangina, ya akhirnya juga kemungkinan besar memang batiknya ya kembali kuning. Kemudian yang saya alami selama saya di ASN, bahwa terkait dengan batik saya tidak pernah beli. Iya. Saya tidak pernah beli batik. Iya. Saya cuma dibagikan ada kain batik. Saya hanya jahitannya aja saya ongkosi. Oh, saro namanya saro jahitnya Bang. Iya. Iya, ada program saya kira itu mungkin menggunakan APBD terkait siapa yang kerjakan batik itu. Ya kita tidak tahu, yang jelas ada batik dibagikan untuk dipakai, kan begitu. Nah kemudian masalah batik kuning yang ada sekarang sebagai sampel, karena belum ada instruksi juga bahwa harus pakai batik kuning itu. Iya. Saya kemarin coba cari-cari tahu bagaimana ini batik kuning, ternyata kan tidak ada instruksi, tapi yang mau beli dan sanggup beli silakan saja. Bisa melalui keranjang kuning bisa. Ya, jadi kalau seperti itu ya tidak mungkin keranjang kuning korupsi. Ya, seperti itu yang saya bilang. Kalau mau beli lewat keranjang kuning silahkan saja, tidak dipaksa. Itu jadi mungkin penjelasan dari Kabid Humas itu ya ada benarnya, karena memang belum ada instruksi dari siapapun terkait baju batik. Kemudian yang terkait media, saya mau sampaikan ke teman-teman saya ini 15 tahun tidak pernah masuk di Humas, tidak pernah dikontrak, padahal media saya ini aktif terus. Saya punya media aktif, tapi tidak pernah masuk di Humas karena tidak dikasih masuk. Saya bersabar saja, tidak pernah saya ngoceh dan apa, dan saya coba beritakan saja apa yang saya bisa beritakan. Tidak perlu bahwa ada apa di situ. Maksud saya tergantung dari Humasnya. Kita juga harus menghargai teman-teman. Kali ini juga saya mungkin ya Tuhan itu maha adil. Agar una tahu si sele-sele aja leolo. Mungkin sekarang ini kaki saya yang duluan lagi karena kebetulan saya mendukung beliau. Jangan juga dikebiri, tetapi saya berharap agar terkait dengan
media itu mudah-mudahan Humas betul-betul bisa realistis. Ya, artinya yang kita khawatirkan kalau media baru langsung tiba-tiba dikontrak besar. Ini juga harus jadi pertimbangan. Kemudian status, saya berharap bahwa semua media yang mau kerjasama dengan Humas, ya bukan hanya kontrak, semuanya ada istilah gelondongan apa segala, ya harus realitanya harus betul-betul kita lihat. Miri Jaya tuh kasih gift ini. Makasih banyak ini Mini Jaya. Apakah media itu memang betul-betul profesional? Maksud saya lengkap semua, ada perusahaannya, ada redaksinya lengkap. Kalau tidak ada redaksinya, ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada redaksinya ini? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika ada berita yang tidak benar? Misalnya, jangan hanya wartawannya satu, medianya satu, tidak ada kepengurusan. Maksud saya tidak ada redaksi, tidak ada susunan redaksi, tidak memiliki kartu pers di medianya itu. Nah, yang bertanda tangan di media itu kan pimpinan redaksi. Ini kan harus betul-betul kita lihat realitanya bahwa seperti ini loh keabsahan sebuah media. Bukan hanya bahwa saya ini sudah pintar buat berita, ada media online yang saya pegang, kemudian ada perusahaan yang saya bisa pakai, ya harus ada jelas dong. Siapa susunan redaksinya, ini apa, kartu persnya ada. Bukan hanya bahwa saya sudah, maksud saya begini, ikut latihan dasar kewartawanan di PWI, mendapatkan sertifikat dan mendapatkan kartu PWI. Oke, tetapi kan harus ada induknya. Apakah betul itu induk ini bisa betul-betul dikelola dengan jelas, ada penanggung jawab yang jelas. Karena setahu saya yang namanya media itu harus ada susunan redaksi, karena redaksi yang bertanggung jawab terhadap berita. Saya kira seperti itu. Jadi maksud saya Humas ini betul-betul harus lihat teman-teman, maksud saya kalau bisa diakomodir kenapa tidak. Tetapi kalau ada yang lebih posisinya, saya kira juga kita bisa pahami. Kalau memang dia selama ini ikut terus memberitakan terkait berita-berita terkait Andi Ina, saya kira bisa juga dihargai, patut dihargai. Ya, yang terpenting bahwa di sini dibutuhkan kebersamaan dan kebijaksanaan. Saya kira begitu, Pak. Dalam permusyawaratan rakyat. Iya, saya kira seperti itu. Oke, Bu Kadil. Iya. Jadi tadi nih yang pertama itu terkait dengan warna baju. Iya. Tapi tidak Pak Malik, kalau lumrah gitu kalau seumpama warna baju berganti-ganti itu. Lumrah. Dan saya memang rasakan itu dari baju kuning ke baju biru. Jadi sebenarnya kalau di sini Malik, bukan, kalau kita lihat ini di berita ya, di polemik ini bukan persoalan warna. Bukan persoalan warna. Jadi persoalannya di sini adalah ada klaim bahwa itu sudah menjadi kebijakan. Bung Adil? Ada juga merasa bahwa itu belum. Kalau klarifikasi dari Humas kan mengatakan belum menjadi sebuah kebijakan, baru hanya instruksi. Kalau yang mau beli silahkan beli, kan seperti itu. Tapi di berita yang kita baca sebelumnya, corak lebah ini kalau kita kaji, ini seakan-akan sudah menjadi kebijakan. Nah, sehingga ada yang menganggap bahwa dengan harga yang ada sekarang ini adalah 225.000 ya, setelah didiskon barangkali Bung Ali, itu masih menganggap kemahalan. Ya mungkin saya tidak
di pro dan kontra. Jadi saya pikir itu di situ poinnya, bukan persoalan warna. Kalau persoalan warna misalnya dari biru dirubah menjadi kuning, ya itu sah-sah saja, itu adalah kewenangan bupati. Meskipun sebenarnya sudah ada beberapa daerah juga yang tidak melanjutkan tradisi-tradisi seperti itu, Bung Walil. Saya ingat persis dulu Baso Amir ketika beliau menjadi bupati di Kabupaten Pangkep itu, hampir seluruh menara masjid itu warna kuning semua, Bung Walil. Lewat. Sekarang kan orang lebih kepada substansi, lebih kepada maksudnya simbol-simbol itu oke lah, tetapi orang melihat apa sih sebenarnya karya, lebih kepada karya. Jadi kalau misalnya ingin dikenang ya karyanya seperti apa. Tapi kalau terjadi seperti itu ya mungkin sah-sah saja, tetapi ya tentu juga harus diimbangi nanti ke depan dengan karya-karya. Karena ada beberapa perubahan kalau kita mau berbicara kuning, karena sebenarnya bukan kuningnya yang saya ingin permasalahkan di sini. Yang kita ingin bahas tadi itu yaitu tadi antara beberapa berita yang muncul terkait menganggap bahwa itu memberatkan dan sebagainya, sehingga keluar klarifikasi, dan klarifikasi Humas menyatakan seperti apa yang disampaikan Pak Malik tadi, belum ada keputusan resmi bahwa sudah diganti ya, seperti itu Bung Adil ya. Jadi kita belum tahu sampai hari ini. Saya terus terang, saya sebagai warga baru, saya belum tahu hari ini bahwa apakah ini sudah keputusan resmi bahwa memang baju batik ASN yang wajib itu adalah yang sekarang ini yang desain yang baru, atau masih sementara dalam tahap proses. Saya belum tahu itu, Bung Alil ya. Kalau kita Jadi saya kira lihat, begini, Pak. Tapi Jadi yang saya pasti kira, bahwa terjadi pro dan kontra menjadi polemik itu kita lihat dari berbagai media, Bung Alil ya, seperti itu. Silakan. Kenapa, Om Malik? Om Malik. Ya, makanya ya kita tidak bisa beropini lah begitu. Karena berita di media ini ternyata kan memang belum ada instruksi. Dan kalau tahu juga nanti ada instruksi, ya pasti pemerintah itu ada kebijakan kan. Seperti kemarin waktu Pak Suwardi Saleh, kebijakannya menganggarkan untuk pengadaan kain biru itu. Kemudian kita yang menjahit. Kan biaya jahitannya waktu itu saya 150.000, Pak. Oke, kita sudah, artinya sudah dipaham itu. Artinya ketika ini sudah menjadi kebijakan, mungkin saja pesannya sudah tidak seperti sekarang ini yang masih liar bahwa harganya 225.000 karena dia belum menjadi kebijakan. Tetapi kalau kita baca berbagai media seakan-akan itu sudah jalan kan, seperti itu, sehingga itulah yang menimbulkan tanda tanya. Oleh karena itu menurut saya disinilah pentingnya bagaimana dari awal ini yang paling tidak Humas sudah harus memberikan kejelasan, jangan nanti setelah ada lagi seperti ini. Karena seingat saya sampai pada hari ini sudah 2 kali Humas ini memberikan klarifikasi terkait hal-hal seperti itu. Kalau sudah ada lagi berkembang lagi, keluar lagi klarifikasi seperti itu. Padahal mestinya ini kan tidak perlu terjadi, bukan? Jadi misalnya wartawan itu ketika menangkap informasi, kalau dia belum menjadi sebuah kebijakan, maka tidak boleh dinarasikan bahwa ini sudah menjadi keputusan. Jadi orang kan membaca sekarang ini sudah menjadi keputusan ini kan, padahal belum. Ini yang saya maksud. Oleh karena itu terkait juga dengan media, karena ada RDP kemarin, bukan RDP ya, dipanggil memang oleh Ketua Komisi 1 untuk diskusi. Memang harus ada pembenahan juga memang di dalam ini, menurut saya, supaya hal-hal ini jadi bukan kita persoalan kunisasi, bukan di situ. Itu kewenangan bupati lah. Dia mau kasih kuning semuanya apa bangunan-bangunan fisik ya. Tersalah dia, maksudnya seperti itu. Kita tidak persoalkan itu, ya. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak melanjutkan hal-hal yang seperti itu, Bung Walid. Makanya Bang Ilo, Humas itu harus profesional juga. Kemudian wartawan juga harus profesional. Nah iya, itu poin saya. Makanya saya bilang nanti ini kan belum tanda tangan kontrak nih, Bung Walid. Kalau di daerah-daerah lain, semua yang mau kontrak itu betul-betul dilihat pertama adalah bagaimana legal standing, bagaimana legalitas daripada media tersebut. Legalnya dulu ini, Bung Alil ya, badan hukumnya apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana susunan redaksi seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Malik ya, bahwa susunan redaksinya ada pimpinan redaksi, ada redaktur pelaksana, ada editing, ada wartawan, ada reporter, apa seperti itu, supaya ini kan harus profesional yang seperti itu.
Saya sekarang ini Bung Walil di Koran Makassar bergabung sebagai kepala biro di baru ini, dan di situ ada 3 grup WA saya di situ Bung Walil. Jadi grup WA ketika narasi baru dibuat. Iya. Nah, kita kirim foto, kita kirim nasi. Itu ada lagi proses editing. Jadi grup yang kedua lagi ini proses editing di situ. Grup ketiga ketika sudah siap diupload, sudah diperiksa oleh berbagai pihak ini boleh. Dan kalau sudah terjadi proses seperti itu dan ketika dia dilempar sudah menjadi berita, ketika ada persoalan di lapangan, maka bukan lagi kita jurnalis karena kita sudah menjadi tanggung jawab redaksi, lagi Bung Walil. Dan itu sekarang kita ini tidak, karena itu tadi yang saya bilang berbahaya ini model rilis ini Bung Walil, seperti itu. Jadi kalau saya ke depan berharap kita mau lihat profesionalisme wartawan, tidak usah ada rilis. Jadi misalnya Bupati hari ini kegiatannya A, B, dan C. Silakan wartawan di sana, silakan membuat berita apa yang Anda tangkap di situ. Ya kan seperti itu Bung Walil. Tapi sekarang mana ada berani seperti itu? Karena persoalannya ada juga yang mengandalkan itu tadi, aplikasi itu tadi yang tidak diperbaiki lagi, akhirnya tidak nyambung. Oke, silakan Bung Malik. Yang saya sorot juga bahwa terkait rilis itu, kan ini media dikontrak. Tetapi dia enak-enak saja menunggu rilis. Itulah. Masa dikontrak baru enak-enak saja menunggu rilis. Coba selaraskan dengan kontrak itu dan semua wartawan itu harus hadir di kegiatan pemerintah. Bukan menunggu sini dulu. Makanya saya selama ini karena tidak turun ke lapangan, saya tidak banyak memberitakan. Kecuali saya hadir di situ, saya beritakan. Karena itu tadi berbeda. Kita harus profesional. Berbeda ketika kita hadir dan ketika kita hanya menerima rilis. Itu beda bukan? Kita menerima rilis, kita mau rubah-rubah karena tidak mau dianggap bahwa copy paste saja, sama judul, sama judul, sama teras berita, sama tubuh berita, sama dengan penutup berita. Kan kita tidak mau sepertinya dirubah-rubah. Bahaya di situ kalau kita tidak hadir di situ, lebih biasa terjadi kesalahan. Jadi hadir saja, jangan biasakan buat rilis. Enak saja dibuatkan rilis lalu posting. Di mana tugasnya di situ? Baru ini kan uang negara, uang daerah juga yang dipakai membayar ini. Maksud saya seperti itu. Nah sekarang juga begini, ada tambahan satu bahwa sekarang ini tersebar aplikasi. Dia menggunakan aplikasi. Ini sudah dia tidak kontrol karena keenakan dengan aplikasi itu, padahal harus dia kontrol sesuai enggak dengan fakta ini beritanya. Cocok enggak dengan ini apa yang diberitakan karena langsung aplikasi. Iya, kalau pakai aplikasi itu kan canggih-canggih bahasanya Bung Walil. Enak memang sudah-sudahnya, tapi belum tentu 5W1H itu satu. Belum tentu juga itu tadi kesesuaian dengan apa, karena ini komputer saja yang mengacak itu istilah-istilah itu. Jadi harus ada perubahan memang menurut saya Bung Walil di Humas ini. Sebelum kita lanjut ini Muhammad Akbar. Kabupaten Sopeng wilayahnya tidak luas, tapi pemerintah kreatif kuatkan UMKM-nya. Jembatan saja sekian, sekalian semua kuning, emaskan. Iya. Partai hanya pengusung, tapi rakyat yang menentukan. Tapi tidak hanya rakyat, warna apa yang kalian suka untuk baru. Artinya Bapak mediawan sejati. Bang Ogi, sudah menjadi hukum alam, politik lebih dihargai ketimbang adat atau budaya bagi rata-rata pemimpin. Kita lanjut ini obrolan kita pagi ini, kayaknya di akhir acara ini. Jadi kesimpulannya mungkin sebelum kita pamit ini untuk Pak Malik, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau saya sih semua teman-teman wartawan bekerja saja profesional, mau dikontrak atau tidak dikontrak di Humas,
yang jelas bahwa Anda punya media, Anda punya tanggung jawab menyuguhkan berita terhadap masyarakat. Saya pun sudah merasakan yang seperti itu, tetapi saya yakin bahwa rezeki saya tidak hanya dari kontrak apa-apa itu. Dan ternyata alhamdulillah saya juga menjalankan media, tetap menjalankan media dan tidak dikontrak, tapi media saya masih eksis sampai sekarang. Itu yakin bahwa saya pakai keyakinan saja bahwa kalau saya tidak dikontrak berarti rezeki saya tidak ada di situ. Kalau paling dikontrak, alhamdulillah. Yang sangat penting ini bahwa jangan sampai yang dikontrak nanti ini, karena ada isu ya. Saya dengar ada isu bahwa yang akan dikontrak nanti ini rata-rata media baru. Ini yang menjadi pertanyaan. Kan artinya baru muncul, baru dibuat lah mungkin seperti itu. Kemudian wartawannya juga baru. Yang tadinya bukan wartawan tiba-tiba sudah menjadi wartawan. Dan itu yang dikontrak penuh. Ini yang jadi pertanyaan memang. Saya juga sangat tidak respect kalau seperti itu. Ya, tidak ada apa-apa dikontrak, tapi ya saya kira ada namanya gelondongan. Saya kira ya teman-teman diakomodir lah. Jangan lagi ada apa namanya seperti kemarin itu. Saya tidak tahu ya. Saya dapat berita bahwa hampir terjadi perkelahian antara sesama wartawan. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ya, jadi seru itu di mana itu informasinya, Mali? Iya. Bahkan didamaikan di polisi katanya. Ya ini yang saya tidak tahu. Masalahnya masalah apa itu? Saya tidak tahu. Masalahnya jelas bobrok sekali nih. Siapapun mereka itu bobrok sekali. Kenapa sampai harus berkelahi? Tidak tahu gara-gara apa ini sesama wartawan. Mari kita satu. Kita satu visi bahwa kita ini adalah penulis. Pemberi berita kepada masyarakat. Jadi mungkin juga nanti jadi kalau terus nanti seperti ini, apalagi ada kekecewaan dari orang yang merasa bahwa sebenarnya dia lebih kompeten daripada yang baru, tetapi justru yang baru ini yang banyak yang diambil ya atau direkrut. Nanti ada muncul lagi nanti seperti dulu itu di zaman-zaman saya tahun 90-an, Bang Ali. Apa itu? Ada istilah wartawan pelat merah dan istilah seperti itu. Jadi kalau mau dilihat saja dari beritanya, kalau keras-keras berarti oposisi, ini kalau ini berarti pemerintah. Tapi satu hal substansi yang perlu diingat oleh siapapun sebenarnya yang masuk di dalam insan pers itu bahwa di dalam demokrasi kita itu ada 4 pilar, jadi eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers itu adalah menjadi pilar yang keempat, Bung Alil. Oleh karena itu siapapun yang kontrak dengan pemerintah tetap ada independensi dan ada profesionalisme di situ, Bung Alil, untuk ada keseimbangan, ada balance dalam membuat berita, Bung Alil. Seperti dan terutama membuat berita itu ya harus faktual lah. Jangan terlalu berlebih-lebihan apa namutu idi nako nakakala ada kita kota liwe batin nama raka jadi ya faktual sajalah yang ada di lapangan. Nolak ya. Oke. Ini sebelum kita pamit ini tema berikutnya Pak Bagus tentang sampah dan tata kelola birokrasi baru. Ya, lalu hadirkan narasumber dari pihak pemerintah. Ini usulannya Pak Muhammad Akbar. Iya, oke. Terkait dengan sampah ini juga. Kalau sampah bahas, itu ya. Apa sampah itu tiap hari. Saya baru mendapat penghargaan itu di bidang lingkungan. Iya, betul. Jadi perlu juga perlu dibahas juga itu. Boleh. Iya. Oke. Sebelum kita pamit ini Bang Ilo di acara Ogi Baru Menyapa. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya. Ya, jadi ini ada 3 topik ya yang hari ini yang kita
lepas meskipun tadinya kita berpikir kita mau bahas satu-satu ini Bung Alil ya. Iya, iya. Jadi pertama persoalan parkir di pasar. Di parkir di pasar Matirwali itu kita mengharapkan ya bagaimana pemerintah di sini bukan hanya orang membayar retribusi atau pajak misalnya setelah keluar ya 4.000 mobil 2.000 motor, tetapi juga harus ada kewajiban di situ pengelola pasar ini untuk menyiapkan petugas parkir yang ada di dalam untuk mengatur kendaraan supaya tidak terjadi macet. Karena kadang kesal juga kita itu kalau hari pasar misalnya bunyi klakson sampai itu bisa juga menimbulkan kesalahpahaman sehingga bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan Bung Alil ya. Oleh karena itu harus ada 4 minimal di dalam pasar itu, di sisi belakang pasar yang di situ tempatnya penjual ikan, kemudian daging ya dan sebagainya. Di situ yang sering macet, kemudian sebelah kiri kanan ya Bung Alil, dan di depan harus ada 4 orang minimal parkir dengan menggunakan seragam yang jelas bahwa dia adalah petugas parkir, bukan premanisme ya seperti yang di tempat-tempat lain gitu. Karena di situ kan masyarakat sudah membayar, maka dia sudah membayar kewajibannya, maka dia juga harus diberikan haknya untuk ada rasa nyaman, rasa aman ya dengan memarkir kendaraannya. Jadi jangan terjadi lagi perselisihan. Terus terkait dengan kuning ini, sekali lagi kita tidak alergi dengan perubahan warna. Karena bukan perubahan kepemimpinan dan sebagainya, bukan di situ poinnya. Tetapi intinya di sini kenapa ini muncul polemik, itu hanya karena persoalan miskomunikasi barangkali. Ada yang menganggap bahwa ini sudah menjadi kebijakan yang harus dengan membeli harga sekian yang dianggap nilai berat, sementara kalau kita lihat klarifikasi daripada Humas belum. Nah, jadi ini juga kan masih media dengan media ini sehingga muncul lagi persepsi di masyarakat seperti itu. Oleh karena itu menurut saya memang profesionalisme jurnalis di dalam menangkap informasi, terutama statement dari pemerintah, terutama dari bupati dan wakil bupati ini jangan sesuatu itu diberitakan ketika itu belum menjadi pasti sebuah kebijakan Bung Alil ya, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra. Iya. Terkait dengan pers, nah kita berharap mudah-mudahan ke depan ini Humas bisa melakukan filterisasi yang baik Bung Alil dalam melakukan proses rekrutmen mitra yang dianggap berpartner dengan pemerintah. Saya coba kemarin masuk di Wajo Bung Alil ya. Di sana sudah e-katalog Bung Alil. Saya harus melengkapi lagi. Ternyata dengan koran Makassar yang saya punya ini, kalau Getar News ya mungkin belum karena masih proses, tapi yang satu ini mungkin bisa karena sudah e-katalog. Tidak ada satupun yang masuk di sana e-katalog sehingga daerah punya banyak pilihan Bung Alil. Yang mana mereka mau ajak kerjasama, mungkin dari cara penulisannya, mungkin juga dengan tarif yang berbeda-beda Bung Alil ya. Sehingga dia punya pilihan. Di sana sudah e-katalog, sekedar informasi. Beberapa daerah juga sudah menerapkan yang sama. Apakah juga di Baru saya belum tahu. Apakah seperti itu? Yang jelas kita ingin ke depan itu legalitasnya memang cukup, dilengkapi dengan komposisi susunan redaktur dan sebagainya, pimpinan perusahaan terpisah dengan pemimpin redaktur dan sampai redaktur pelaksana sampai ke responden wartawan dan sebagainya. Kemudian profesionalisme jurnalistiknya juga dituntut juga untuk memperbaiki kualitas sumber daya Bung Alil. Oleh karena itu di sini PWI yang kebetulan sudah hadir juga di Baru ya tentu diharapkan bisa berperan ke depan untuk melakukan pelatihan terutama bagi wartawan media-media yang sudah kontrak dengan pemerintah Bung Alil. Saya tidak tahu di Baru apakah juga sudah ada beberapa organisasi profesi jurnalis Bung Alil. Apakah cuma PWI atau ada juga, karena saya dengar kan banyak ya asosiasi-asosiasi. Nah asosiasi-asosiasi atau tempat berhimpunnya bagi organisasi profesi wartawan ini ya mestinya melakukan pembenahan Bung Alil sehingga ke depan kualitas daripada pemberitaan kita menjadi lebih baik Bung Alil. Seperti itu menurut saya. Ya baik, makasih banyak untuk kebersamaan tak semuanya. Ya makasih Bang Ilo, kemudian Pak Malik juga. Makasih sudah hadir di pagi ini di acara Oge Baru Menyapa. Dan untuk Anda semua yang sudah mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Ya, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Bata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.